misalnya adakah gitu ya kan, iya Ini gitu kan, baby. Oke, selamat datang buat teman-teman di podcast suka-suka. Di podcast ini gue kedatangan dua musisi, ada Doci sama Budi Doremi. Iya Budi Doremi. Iya. Kami 5 tapi. Waduh. Iya deh, bisa dikenalin dulu kali ya. Lu siapa gitu. Oke. Dan juga dikenalin dulu. Oke, nama gue Bintang. Widih. Gue kesini karena diundang nih untuk membahas tentang bahasa kan ya. Dan gue Sutejo Alip. Emang boleh pakai nama samaran? Boleh. Udah aman berarti. Iya. Gue Sutejo Alip ya karena gue anak dari Sujiwo Tejo kan. Jadi gue diundang di sini oleh bersama Mas Isa nih. Waduh, Mas nih, Jawa bener. Sebuah kehormatan ya gitu ya. Sebuah Diundang ke kehormatan. podcast suka-suka gitu. Oke, seperti yang dibilang Mas Bintang tadi ya, kita bakal ngebahas tentang bahasa nih. Bahasa kan cakupannya luas banget nih kan. Kalau definisi bahasa nih, menurut lu berdua apa sih? Mulai dari Mas ini dulu deh, Mas Alip. Menurut gue ya, bahasa itu kan masing-masing negara ini punya bahasa ya. Iya. Untuk berbincang aja gitu sama antar manusia. Kan kita sebagai manusia ini kan makhluk sosial nih. Iya. Jadi kan kita harus mempunyai bahasa, maupun itu bahasa tubuh kan ya. Bahasa tubuh, bahasa formal atau informal gitu. Oh, berarti secara teknis ada bahasa verbal dan non verbal Ya. gitu, dan fungsi sebuah bahasa adalah untuk komunikasi. Untuk komunikasi, Gitu. apalagi kan kalau nggak komunikasi. Iya. Oke. Kalau untuk Mas Bintang sendiri Ya kurang lebih aja sih jawabannya. kurang lebih. Ya, sama ya. Sama ya. Sama. Kalau menurut gue pribadi, sebuah bahasa itu identitas sih. Lebih ke identitas sendiri, karena dengan lu memakai bahasa itu menunjukkan siapa diri lu. Kayak misalnya kayak gini, kita ngomong bahasa Indonesia kan, Iya. itu menunjukkan kalau kita orang Indonesia. Atau misalnya pakai bahasa daerah, itu nunjukin kalau ya asal daerah lu dari mana dengan cara memakai bahasa daerah gitu sih. Kalau untuk gue sendiri lebih ke identitas diri sih gitu. Ngomong-ngomong bahasa nih, Iya. lu bisa berapa bahasa sih? Kalau gua ya kurang lebih 4 ya. 4? Wih, boleh. Pertama kan yang pastinya kita bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia. Terus karena gua berdomisili Banjarmasin kan, asli Banjarmasin. Iya. Jadi gua bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab masih mendalami lagi sih. Masih mendalami lagi. Belajar bahasa Arab tuh pas gimana? Dulu pas SMP nih ya, SMP. gua pernah mondok kurang lebih 2 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun. 2 Dan tahun. di situ kan diwajibkan untuk bahasa Arab sama Inggris nih. Iya. Wah, jadi kalau nggak pakai itu hukuman yang ngeri dah. Oh iya. 2 tahun berarti 2 tahun. nggak sempet lulus nih. Nggak sempet pondok. lulus, iya. Langsung caps, bagi Langsung caps ae. Berarti 4 nih ya. Mm-mm. Boleh. Kalau untuk Mas Bintang sendiri nih, Ya kalau gue sih sama aja nih 4. Kan gua orang Indonesia kan ya, Iya. harus menguasai bahasa Indonesia. yang baik dan benar tentunya. Nah, kalau bahasa daerah, bahasa Banjar gitu kan, karena gue domisili Martapura. Oke. Karena kita harus menguasai kan Iya. bahasa daerah kita sendiri. Iya. Bahasa Inggris untuk keperluan internasional, Oke. bahasa Arab Bahasa untuk Arab. keperluan akhirat ya. Boleh. Untuk mentranslate akhirat nih ya. Iya. Berarti harus balance dunia dan akhiratnya harus balance. Dunianya Inggris, akhiratnya Arab Arab. ya. Oh iya, soalnya
kisi-kisinya kan mandro buka ya. Mandro buka. Iya, Itu bener. masih kisi-kisi ya. Gak tahu nggak ada kan gimana. what's your god. Iya, nggak What's ada. your god? Nggak ada. Nggak Mandro ada. buka, iya Mandro benar buka. benar. Gak ada what's your god. Iya. Kalau gue sendiri sama 4, cuman bedanya yang pertama bahasa Indonesia jelas. Yang kedua bahasa Sunda. Karena bokap gue asli Si Sunda ya? Iya, Jawa Barat. Asli Garut. Jadi Hmm. otomatis ya gue paham bahasa Sunda. Yang ketiga ya bahasa Inggris lah, ya kan? Kayak seharusnya emang bahasa internasional. Yang keempat ya bahasa Banjar. Walaupun asli gue Tangerang, cuman menurut gue dan sekarang gue berdomisili di Banjarmasin emang perlu sih untuk adaptasi dengan bahasa gitu. Karena dengan lu maksud mempelajari bahasa daerah lain itu sama aja lu dengan menghargai dan ikut bersosialisasi Sosialisasi. Iya, Sosialisasi. bersosialisasi dan memudahkan lu untuk itu sih Komunikasi. komunikasi. Ya. Iya, itu penting sih menurut gua sebuah bahasa itu ya. Seberapa penting sih sebuah bahasa menurut lu? Bahasa kalau menurut gua ya sangat penting sih. Iya. Karena tanpa bahasa kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu gitu. Ini. Kayak kita berbicara sekarang ini kan perlu bahasa. Iya, bener. Apalagi kan kalau ya tahu ya titisan gua itu kan Waduh, titisan. orang sastra Indonesia banget gitu. Iya. Kalau Mas Bintang, seberapa penting sebuah bahasa? Sangat penting. Sangat penting. Karena bahasa kan menyambung omongan gitu. Iya. Ibaratnya lo misalnya orang Inggris nih, Iya. gue orang Arab nih misalkan, Nah, iya. lo mampir ke tempat gue kan bahasa Arab nggak mungkin kan gue Kayak balik. bicara sama lo pakai bahasa Arab juga gitu kan, Iya. harus balance. Harus balance ya. Kalau- Intinya bahasa sebagai salah satu media toleransi juga ya. Media toleransi. Media toleransi, bener. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, kalau gue sendiri gue ngerasa bahasa nih makin sekarang, terutama bahasa Indonesia, makin banyak modifannya. Modifikasi. Iya nggak sih? Apa Evolusi. Iya. Makna kata cabut jadi pergi akhirnya ya kan, kayak gitu-gitu. Kalau lu berdua sempet ngerasa juga nggak sih perubahan bahasa nih atau modifikasi bahasa Indonesia yang terjadi di zaman sekarang nih? Sempet sih, terutamanya untuk kayak kamus gaul dulu gitu kan, kayak menurut Tante Debbie nih. Waduh. Kan sekarang kan udah jadi kamus bahasa banci kan. Yang kayak akika. Oke. Iya, Wak. Iya. Iya, bener juga sih, bener. Kalau untuk Mas Bintang, ngerasa nggak sih? Ya ngerasa sih, kalau terutama di media sosial sekarang. Iya. Bahasa Indonesia itu diubah-ubahnya tuh, kayak Inggris kan ada slang gitu. Iya, di slangnya. Nah, ya ibaratnya bahasa Indonesia slang, versi slang. Contohnya gimana itu, Mas? Contohnya apa ya? Anjay-anjay itu termasuk nggak sih? Masuk banget. Iya. Masuk. Itu anjing nggak? Nggak. Iya, kalau gue sendiri ngerasanya itu sebenarnya penghalusan kata Penghalusan sih. kata. Iya. Kayak dari kata anjing jadi anjay kayak gitu kan. Atau misalnya kalem diganti jadi slow. Iya kan. Terus sempet juga booming kata-kata woles. Woles. Kebalikannya ya, kebalikannya woles. Saking kreatifnya orang Indo tuh kayak gitu, maksudnya satu kata aja bisa maknanya banyak, iya kan? Maknanya banyak terus diputer-puter. Terus kalau di Malang ada bahasa yang dibalik-balik kayak kanalibom itu anak mobil gitu-gitu. Iya kan sih? Iya. Nah, bahasa nih, evolusi bahasa, evolusi bahasa. Nyambung yang anjay tadi, kan sempet tuh trending masalah kata anjay karena menurut statement seseorang penting untuk mengedukasi orang-orang terhadap sebuah kata bahasa nih. Menurut lu penting gak sih mengedukasi orang-orang tentang sebuah bahasa nih?
Kalau menurut gue sendiri, edukasi tentang bahasa itu penting sih. Cuman lu harus mendalami sebuah bahasa gitu kan. Anjay ini yang seseorang itu mempermasalahkan anjay ini sebagai penghalusan dari kata-kata mohon maaf anjing. Kan di zaman sekarang nih ya, orang-orang tuh kan kayak gua nih merasa kagum sama lu kan, anjing lu keren banget. Kan itu bukan kalimat penghinaan kan? Kan sedangkan dia ini menghaluskan kata-kata anjay itu sebagai kata penyerang, offense gitu. Yang konotasinya buruk ya. Jadi baik gitu. Mas Bintang. Nah, kalau gue sih kemarin kan sempat viral tuh. Ngomong anjay aja bisa tindak pidana. Waduh, iya benar. Di mana nyambungnya gitu? Masuk pasal apa itu? Anjay doang. Anjay doang dan yang maksud gua kenapa cuman kata anjay? Kan masih banyak tuh anjir, goblok anjing, gitu kan. Goblok, bangsat kayak gitu-gitu kan yang lebih kasar ibaratnya kan. Dan kenapa harus kata anjay aja gitu? Masa kan semisalnya kan gua nyebut anjay nih penjara nih. Terus dikatain sama narapidana sana. Lu masuk kenapa? Ngomong anjay. Kan orang-orang di sana kan gua ngebunuh orang. Gue merkosa orang, gue maling. Lu kenapa? Ngomong anjay. Gue ngomong anjay. Iya, kan malu gitu. Iya. Dan menurut gue lucu aja sih sebuah kata-kata dijadiin untuk sebuah hukum. Sedikit lucu sih menurut gue. Nah, biasanya tiap tongkrongan kan punya bahasanya masing-masing ya kan? Iya. Nah, kalau gue sendiri bahasa kadang bisa menjadi sebuah kode etik di sebuah tongkrongan. Pasti ada. Kalau di tongkrongan salah satu tongkrongan gue gitu, misalnya adakah gitu, iya kan? Itu kan jadi kayak kode untuk kalau sekarang nongkrong yuk gitu. Iya. Nah, lu pernah nggak sih nyoba untuk punya kode-kode kayak gitu, kode-kode kata-kata kode kayak gitu? Kalau di tongkrongan gue ya, gue tuh kan teman-teman gue ini pada sering nih ngomong kayak mohon maaf nih kayak bersetubuh gitu kan. Cuman gue bermaksud untuk menghaluskan gitu supaya nggak kedengarannya anarkis dan supaya halus. Gue terpikir tuh buat mengganti kata-katanya dengan kerja kelompok. Oke, kodenya kerja kelompok. Kan satu terus kerja kelompok kan? Bisa. Kan kerja kelompok gak mungkin satu orang saja kan? Gak mungkin. Namanya kelompok tuh bisa 2 atau lebih kan? Kodenya itu ya. Kalau Mas Bintang? Kalau di tongkrongan gue ya, kayak masih standar aja gitu kan. Kalau mau nongkrong yuk, kemana gitu. Flat banget ya? Iya masih flat, teman gue rata-rata orang kampung semua. Waduh. Jadi masih biasa aja. Oke, masih nggak melihat perkembangan zaman gitu kan, apalagi bahasa gitu. Itu kan kalau di tongkrongan nih. Kalau sama pacar pernah punya kode nggak kata-kata? Aduh, kalau sama pacar ya. Dulu ya. Iya panggilan sayang deh. Panggilan sayang lu dulu apa? Pas pacaran gitu aja. Panggilan sayang gua ya jujur nih, kalau gua sendiri kan sama mantan gua dulu. Berarti jomblo nih? Jomblo. Oh, jomblo. Iya. Oke, jomblo. Ini. Aduh, bahasa. Waduh, ngebul kameranya. Iya. Terus itu? Kalau gua dulu sih kan karena nggak mau ribet nih. Ya paling gitu kan. Baby. Sewaktu-waktu aja. Kalau lagi pengen kayak. Papa, mama? Enggak mungkin. Ayah, bunda. Itu anak zaman sekarang mah. Asli. Ayah temen jaga kantin dong. Nikah belum udah ayah bunda. Asli. Kalau Mas Bintang sendiri nih, pernah nggak punya panggilan sayang atau kode-kode sendiri? Sulit nih pertanyaannya. Aduh, perlu dijawab nggak nih? Perlu banget. Sejujurnya gue ini masih jomblo ya. Nggak tahu sih panggilan sayang tuh gimana gitu. Oh jadi belum pernah pacaran? Belum pernah? Iya. Oke. Percaya nggak kalian?
Gua percaya sih karena dia kan kakak kelas gua waktu di Oh iya, kelas di pondok dia ya? adek kelas gua. Oh iya. Berarti kan kami satu pondok nih. valid ya? Valid. Kalau gua dulu ini nama binatang. Ayy. Sama kalau lu kan Lebah kan. Iya, Kan kalau- lebah tuh mencari yang manis-manis doang. Ih, Yang pahit dibuang. Asli. Kalau gua dulu bear. Beer. Oh, beruang. Iya, karena plesetan dari deer ya itu ya, deer. bisa dan karena gue orangnya tidur mulu dulu. Oh. Iya, gue orangnya tidur mulu. Ada ya hibernasi. Hibernasi. Nah, gitu sih. Jadi bear anjing. Ngap minta ya. Iya. Iya. Gak apa kan ngerokok di sini. Nggak apa-apa. Aman. Asal jangan ada curan rek aja di antara kita. Iya, Iya, sih? curian rek. Apaan Oh, tuh? sering terjadi tuh curi korek. Nah, kayak gitu-gitu orang Indonesia juga menurut gue termasuk salah satu yang kreatif dalam menyingkat kata-kata sih. Curan rek, Curan mor ya kan. curan mor, Ah, curan lem, helm. Oh, maaf pikiran gua traveling guys. Kayak ngap juga salah satu modifikasi bahasa. Oh iya, ngap tuh kan sekarang udah banyak nih. Banyak banget. Kan ngap tuh diistilahkan sama bang. Bang. Atau bro kan bisa juga Bisa. tuh. Ngap tuh jadi Kayak bahasa halusnya, bukan bahasa halus sih. bahasa dibalik lah. Kayak evolusi lah. Dan viral sekarang kan. Tapi gua bingung nih. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak langsung bang aja gitu kan, kayak slow aja. Slow aja. Soalnya Kok masa dibalik jadi slow, iya. ngap gitu. Kalau menurut gue pribadi, kenapa orang-orang semakin kreatif untuk ngubah bahasa? Karena menurut sebagian banyak orang jadi semakin keren. Ya biasa tuh produsernya tuh, Ini ganggu mulu. salah satu tidak beretika. Temenin nugas malah diganggu. Iya. Cuman kalau nongkrong nih biasanya lu berdua pakai bahasa apa sih? Tergantung sih. Tergantung. Tergantung. Ya kalau bahasa tongkrongan terus sih kayaknya kan Sirka gua doang tuh yang tahu Iya, tuh. iya. Kan pasti Sirka lain tuh, ih ngomong apa sih kayak gitu. Jadi kalau nongkrong tuh kan biasanya sesekali aja gitu ya yang bilang-bilang bahasa tongkrongan gitu. Kayak kerja kelompok, ini gua bekas kerja kelompok nih sama dia. Atau dia nih bakas gimana gitu. Kan ngetawain kerja kelompok kan. Iya lanjut. Ini aja deh. Kalau di tongkrong lu kan sempet juga tuh bahasa which is Which is literally Ya, bahasa yang- jaksel banget ya. Jaksel dan sebenarnya nggak Jaksel aja, akhirnya menyeluruh kan. Akhirnya menyeluruh ke Indonesia, hampir seluruh Indonesia pakai bahasa Indo English lah sebutannya kan. Lu sendiri pernah pakai nggak sih bahasa Indo English? Tergantung sih kalau pembahasannya gitu-gitu aja kan nggak deep gitu. Jarang mah pakai bahasa Inggris. Kalau pembahasannya deep ya kayak ngomongin perasaan atau Wah, ngomongin gitu. apa gitu kan. Berat nih. Mungkin bisa juga tuh yang keluar-keluar which is literally or something else. Idi. Mas Bintang, pernah pakai nggak bahasa-bahasa which is literally? Kalau selama ini? gua sih di tongkrongan nggak pernah. Nggak pernah. Nah, tapi gue ini pernah nongkrong sama orang Inggris semua gitu. Oh, oke. Jadi nggak paham mereka gitu. Karena sedikit kagok Sedikit ya. ya. Iya, jadi kagok. Cuma menurut lu bagus gak sih orang untuk menjadikan bahasa Indo English tuh bahasa sehari-hari? Bahasa Inggris untuk sehari-hari ya. Tergantung penempatannya sih menurut gue ya. Kalau ya lu nongkrong yang nggak mungkin kan semuanya paham bahasa Inggris gitu. Ya kalau lu di lingkungan rumah mungkin aja kan nyokap bokap lu tahu dan paham bahasa Inggris mungkin aja kan. Nggak terbalik tuh. Enggak. Gue deh. Karena bokap gua kan ya lu tahu sih ya. Oh iya, ini ya. Bagaimana ya? Bokapnya pelaut, bangsat. Kayak nenek moyang nih. Iya. Membawa Mas senjata Bintang, di bawah menurut kudus. Mas Bintang, kalau dipakai bahasa sehari-hari nih, bahasa which is literally, perlu nggak sih?
nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, karena yang dalamin aja dulu bahasa lu gitu. Kalau mau ngedalamin bahasa orang lain ya langsung aja gitu. Langsung totalitas ya. Langsung semuanya aja. Berarti bahasa Indo-English menurut lu berdua kayaknya nggak harus sih ya dipakai untuk sehari-hari. Nah, kalau gue punya perspektif sendiri, menurut gue bahasa Indo-English itu salah satu media di mana membuat orang Indonesia menjadi lebih mau belajar lah untuk memakai bahasa Inggris, dan seenggaknya walaupun sedikit-sedikit nih bahasa Indo-English bisa untuk menjadi salah satu media lu terampil bahasa Inggris. Kalau menurut gua, perspektif gua. Jadi ya emang sih kalau untuk dipakai sehari-hari kurang ya nggak harus sih emang. Cuman ya maksudnya dari sisi positifnya itu gitu. Jadi membiasakan orang Indonesia untuk berbahasa Inggris. Asal penempatannya benar. Iya, ya kan, kembali lagi ke kan menurut gua kan penempatannya benar tuh enak gitu. Kan gua ngomong dia paham. Dia ngomong semuanya paham kayak gitu. Nah, bukannya gua ngomong pada celingak-celing kayak apaan sih? Nah, gitu. Kan kebanyakan nih kayak gua ngomong misalnya bahasa Inggris nih kan. Ada nih salah satu temen gua, bukan salah satu aja sih. Kan ada nih salah satu temen gua kan. Gua ngomong bahasa Inggris tapi dia, lu ngomong apaan sih dari tadi, gua nggak paham. Nah kan kayak gitu kan nggak enak nih. Kan sama-sama teman tongkrongan kan. Ya pasti kalau gue nih ngusahain untuk bahasa Indonesia mulu nih atau bahasa daerah, kan gua sering nongkrong sama anak Banjarmasin gitu. Oh, iya. Nah, statement terakhir untuk anak-anak muda nih tentang bahasa, apa menurut lo? Maksudnya untuk kalangan muda nih menggunakan bahasa tuh seperti apa sih? Statement terakhir. Menurut gue ya anak muda zaman sekarang jangan sampai menggunakan kata-kata kasar berlebihan ya. Kecuali semisalnya lu kagum sama seseorang dan lu menggunakan kata-kata kasar itu boleh. Coba aja. Iya. Mas Bintang, statement terakhirnya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Untuk anak-anak muda ya. Iya. Lo harus mempelajari semua bahasa yang ada di dunia kalau bisa. Kalau yang nggak bisa, bahasa internasional aja gitu. Iya. Berarti minimal harus bisa bahasa Inggris. Minimal bisa bahasa Inggris. Dan jangan pakai ayah bunda. Ingat itu. Kalau untuk gue sendiri, ini untuk pacaran ya, bukan nanti ya. Kalau untuk gue sendiri, terakhir statement gue adalah sebuah bahasa adalah sebuah budaya. Jadi lestarikan budaya lu dengan cara memakai bahasa lu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Ini podcast suka-suka. Silakan ditonton. Enjoy.